Hai, halo guys. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube gua. Channel gue membahas tentang daily hari-hari kesibukan gue, aktivitas bekerja di Pelabuhan Sanur dan macam-macam aktivitas lainnya. Buat teman-teman yang baru gabung atau join di channel YouTube gue, terima kasih banyak. Apalagi teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai sekarang, udah mau berjalan 11 bulan atau mungkin 1 tahun sekarang nih di channel YouTube gue udah berjalan dan ikutin terus. Terima kasih banyak. Uh, Sekedar informasi aja, beberapa bulan belakangan ini gue banyak sering upload video tentang nge-share informasi bahwa cari pekerjaan di Bali itu nggak terlalu sulit dan gampang. Uh, Berdasarkan pengalaman yang gue alami itu emang bener banget dan nggak terlalu sulit. Justru yang sulit itu mencari pekerjaan di Bali, nyari kosan di Bali itu susah banget. Jadi nyari kosan, nyari kontrakan itu susah setengah mampus gitu. Apalagi kalian nyari budget-budget murah itu susah banget. Yakin susah, mampus kalian nyarinya. Tapi kalau kalian nyari kerja di Bali, nggak milih-milih, di sini banyak banget. Emang gue akuin di Bali itu banyak banget lowongan kerja, terutama di bidang hotelier, di bidang perhotelan. Contohnya kurang lebih seperti waiter, restoran, kitchen, security, laundry, macam-macam banyak. Pokoknya di bidang hotelier, guiding, driver, itu banyak banget. Jadi buat teman-teman yang punya keahlian di bidang nyupir, kalian bisa jadi driver di Bali untuk travel shuttle dari hotel ke hotel atau dari hotel ke tempat wisata, atau kalian bisa jadi driver shuttle untuk bukan shuttle apa, driver tour untuk eh, bawa tamu untuk tur darat itu bisa juga. Atau buat teman-teman yang punya keahlian di bidang restoran, kalian bisa apply juga sebagai waiter, sebagai bartender, sebagai steward, macam-macam. Pokoknya di bidang hotelier itu banyak banget gitu. Perbedaan di Bali dengan di Jakarta yang gue rasain itu, kalau di Bali itu masih banyak banget pekerjaan part time atau separuh waktu gitu. Jadi di sini banyak banget info lowongan-lowongan kerja yang seperti dibutuhkan daily worker gitu atau part time, atau itu masih banyak banget. Mulai harian tuh mulai dari 150.000, 200 sampai macam-macam gitu, tergantung kebutuhan masing-masing ya. Dibutuhkan cuma 2 hari, dibutuhkan cuma 1 minggu, selesai kerja yang langsung bayar gitu. Jadi di sini masih banyak banget. Sedangkan kalau di Jakarta itu susah banget. Gue nggak nemuin untuk daily worker, udah nggak ada. Terakhir gue in, dapat info daily worker itu zaman gue dulu 2010 2011 tuh daily worker. Sekarang udah nggak ada ya, karena DW itu kan pekerja harian ya. Dan dulu saya ingat gue daily worker di zaman gue 2008 2010 itu 35.000 atau 30.000 per hari gitu dulu ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang di Jakarta berapa, nggak tahu, karena udah nggak ada juga ya gue perhatiin. Kalau di Bali masih ada gitu untuk pekerjaan apa daily worker ada. Makanya begitu gue bikin video tentang gampang cari kerja di Bali, itu view-nya meledak. Kalau nggak salah 6.000 apa 8.000 gitu view-nya. Lebih banyak daripada view-view yang lainnya. Ternyata setelah gue riset-riset, ternyata info untuk job locker di Bali itu masih sedikit. Jadi ketika gue share informasi tentang job lowongan kerja, itu banyak banget yang nyari gitu. Karena dari teman-teman dari Pulau Jawa itu banyak banget mereka nyari pekerjaan untuk ke Bali, dari mana-mana banyak pengen pindah ke Bali gitu untuk cari pekerjaan. Dan memang gue akuin juga untuk UMR di Bali itu memang tidak sebesar di Jakarta. Jadi kalau kalian search informasi di website gitu, kan sekarang UMR Jakarta kalau nggak salah 5 jutaan lah ya, kurang lebih ya 5, atau 5 jutaan gitu, atau
4,9 gitu, gue nggak update sih. Tapi kalau untuk di Bali itu masing-masing wilayah beda-beda gitu. Jadi ada yang mulai dari 2,8 2,5, 28, 3 juta sampai 3,5 juta. Jadi memang gua akuin kalau UMR Bali itu tidak sebesar UMR di Jakarta. Tapi untuk karir slow living ya is better di Bali ya, bagus lah gitu. Makanya eh gue ngerasain banyak banget perbedaan antara gue bekerja di Jakarta dengan di Bali ya. Gue sebagai orang Jakarta dan di Bali ini gue sebagai pendatang atau bisa dibilang gue perantau ya. Di Jakarta itu saingannya cukup berat dan eh, informasi job locker tuh sedikit. Jadi ketika teman-teman apply untuk mencari kerjaan di Jakarta itu sangat berat gitu dibanding dengan di sini ya. Kalau di sini persaingannya sedikit ya. Di pekerjaannya banyak, yang lamar sedikit gitu. Kalau di sini tuh kayak gitu kurang lebih. Terus eh, kalau di Jakarta itu terlalu banyak apa ya tuh terlalu banyak aturan ya kayak tinggi badan, good looking, macam-macam, tek-tek bengek lah, gua nggak ngerti. Kalau di Jakarta itu badan tatoan, kuping tindikan, rambut berwarna, piercing tuh nggak boleh. Tapi kalau misalkan di Bali, kalian mau cari itu masih ada tuh boleh gitu. Bartender atau kerja di pelabuhan, kerja driver, kerja restoran itu tatoan masih boleh. Tatoan masih boleh, tindikan masih boleh, rambut diwarnain masih boleh. Jadi buat gua kerja di Jakarta itu banyak diskriminasinya. Dan di Bali ini banyak enjoynya gitu. Nggak terlalu diskriminasi gitu. Ya, gua ngerasa Bali ini udah mirip-mirip sama kayak luar negeri lah sedikit demi sedikit gitu ya untuk rule kerja ya gitu makanya eh, peluang di sini lebih besar gitu. Tapi ya masing-masing teman-teman beda-beda lah penilaiannya ada yang gampangan di Jakarta ada yang gampang di beberapa daerah aku nggak tahu juga tapi di sini konteksnya gue ngebahas soal Bali gitu jadi so buat teman-teman yang kedepannya niat mau cari info loker di Bali carilah gitu. Gak usah takut-takut untuk melangkah dan berdasarkan pengalaman gue cari info job locker itu dari grup-grup Telegram, dari Facebook sedikit. Grup-grup Telegram info job locker di Bali itu rata-rata valid tuh. Justru job info locker di Jakarta itu yang banyak penipuan gitu. Jadi kalian bisa search di info job locker Bali, kalian bisa banyak di situ search macam-macam. Dan saran gue sebelum kalian nge-apply info lowongan kerja, alangkah baiknya kalian sudah dapat tempat tinggal di mana kalian mau tinggal. Jadi setidaknya ketika kalian datang ke Bali, kalian nggak bingung mau tidur di mana gitu. Sudah ada tempat tinggal dan kalian tinggal apply lamaran kerja gitu. Ya pokoknya sedikit share dari gua itu aja tentang informasi tentang seputar pekerjaan di Bali. Intinya di sini ya buat gue better lah dibanding di Jakarta karena slow living, nggak terlalu banyak aturan, kerja bisa diwaktur, bisa diatur waktunya, ada yang separuh waktu, full time, macam-macam lah, pokoknya kayak gitu. Kurang lebih, ya kurang lebih kayak gitu lah. Oke buat teman-teman, pokoknya thank you banget yang udah nonton video ini. Mungkin video ini bisa di-share ke teman-teman semuanya, rekan-rekan yang lainnya yang sedang mencari informasi seputar informasi pekerjaan di Bali ya. Bisa di-share ke teman-teman semuanya. Mungkin informasi yang gue bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Pokoknya thank you banget yang udah selalu ikutin channel YouTube gue di short video, di long video. Thank you banget. Pokoknya terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you next time. Bye. Thanks for watching. Don't forget to like my video, subscribe and comment. Thank you.